Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami diberi kesempatan untuk melakukan sastra banding antara novel Habibur Rahman yang berjudul Ayat-Ayat Cinta dan novel Asma Nadia yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari film Ayat-Ayat Cinta. Sebuah kisah cinta dengan latar belakang agama, terutama Islam dalam kehidupan. Fahri bin Abdillah adalah pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Al-Azhar. Ia harus berkutat dengan berbagai macam impiannya dan kesederhanaannya hidup di Mesir. Ia bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua impian dijalani Fahri dengan penuh antusias kecuali satu, yaitu menikah. Fahri adalah laki-laki taat yang begitu lurus. Dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengannya selama ini, yaitu neneknya, ibunya, dan saudara perempuannya. Pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis, tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tetapi mengagumi Al-Quran dan mengagumi Fahri juga. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. Lalu ada pun yang bernama Nurul, anak seorang kiai terkenal yang juga mengeruk ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya, Fahri menaruh hati pada gadis manis ini. Sayang, rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya ia tidak pernah menunjukkan rasa apapun kepada Nurul. Sementara, Nurul pun menjadi ragu dan selalu menebak-nebak. Setelah itu ada Naura, juga tetangga yang selalu disiksa ayahnya sendiri. Fahri berempati penuh dengan Naura dan ingin menolongnya. Sayang, hanya empati saja, tidak lebih. Namun, Naura yang mengharap lebih, dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Naura menuduh Fahri memperkosanya. Terakhir, muncullah Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak sebuah kejadian di metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri, dan Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadia Sari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang latar belakang surga yang tak dirindukan. Asma Nadia ini merupakan salah satu seorang penulis perempuan di Indonesia yang produktif dengan menghasilkan karya lebih dari 49 buku pada tahun 2009. Asma Nadia ini menjadi CEO Asma Nadia Publishing House yang menerbitkan buku-buku yang bestseller dan diminati oleh banyak orang. Asma Nadia ini juga pernah aktif dalam Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena ini mempunyai misi dan menjadi tempat meningkatkan produktivitas dalam menerbitkan karya-karya seorang penulis dan memiliki visi untuk membangun kumpulan penulis berkualitas di Indonesia. Asma Nadia ini menjadi salah satu penulis muslim yang menulis karya lebih menjolok pada karakter tokoh seorang muslimah dan sisi kebaikannya atau religiusnya. Hal ini pun selalu menjadi ciri khas di setiap karya-karya Asma Nadia. Asma Nadia ini juga selalu menyelipkan beberapa hadis atau kutipan-kutipan Al-Quran sebagai bentuk dakwah melalui karya-karyanya. Novel Surga yang Tak Dirindukan ini diterbitkan pada tahun 2014 oleh Asma Nadia Publishing House dan merupakan salah satu novel yang terbestseller.
Novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2015 dengan judul yang sama, yaitu Surga yang Tak Dirindukan. Selain itu, yang membuat penulis tertarik dengan memilih novel dari Asma Nadia ini karena sebagai penulis wanita Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional. Hal ini ditulis pada halaman sampul belakang buku novel tersebut atau novel Surga yang Tak Dirindukan. Salah satunya adalah penulis pemenang Adikarya IKP pada tahun 2000, 2001, dan 2005. Judul Surga yang Tak Dirindukan ini lebih mewakili isi cerita karena seorang istri yang dikhianati oleh suaminya menikah lagi akan merasa kehilangan kesan surganya di rumah sendiri. Rumah yang berwarna bagaikan penampakan surga dalam dongeng seolah berubah menjadi kelam. Rumah adalah surga, baiti janati, dan seorang istri adalah ratu bagi rumah tangganya. Novel yang Surga yang Tak Dirindukan ini menyajikan dua kisah perempuan, yaitu poligami dan wanita keturunan Cina yang dicemooh oleh teman-temannya hingga mengalami pelecehan seksual. Kekurangan pada novel tersebut terlihat pada akhir alur cerita. Penulis tidak menjelaskan bagaimana akhir dari cerita novel ini. Cerita ini dibiarkan menggantung. Poligami menurut kebudayaan terbagi atas poligini dan poliandri. Poligini ini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang wanita atau lebih. Sedangkan poliandri adalah dua orang laki-laki atau lebih dapat bersama-sama menggauli seorang wanita secara seksual. Poligami ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan latar dan situasi dalam novel Surga yang Tak Dirindukan, merupakan salah satu solusi dalam memecahkan berbagai persoalan yang berbenturan dengan kondisi perempuan. Praktik poligami tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum laki-laki, tapi diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Pada novel Surga yang Tak Dirindukan ini, Arini mengalami konflik dalam batinnya karena permasalahan poligami. Berbeda dengan Mei yang mengalami guncangan yang cukup berat karena hidupnya ini yang kurang beruntung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giana Alicia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Kelompok kami diberikan kesempatan untuk mengkaji sastra banding dua novel. Yang pertama adalah novel karya Habibur Rahman El-Siraji, yaitu Ayat-Ayat Cinta, dan yang kedua karya Asma Nadia, yaitu Surga yang Tak Dirindukan. Dari kedua novel ini memang memiliki latar yang berbeda, namun persamaan pada cerita yang diangkat oleh penulis kedua novel ini sama-sama menceritakan kehidupan santri serta konflik permasalahan percintaan di dalam rumah tangganya. Lalu mengapa pada akhirnya novel ini sangat amat disukai atau diminati oleh masyarakat? Karena cerita yang disajikan pada novel ini sangat amat menyatu pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan konflik yang ada di dalam kedua novel ini dapat mengsugestikan para penikmatnya, serta kedua novel ini juga menyuguhkan cerita-cerita bernuansa Islam yang dapat menjadikan ini sebagai media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Ada beberapa persamaan di dalam unsur intrinsik yang ada di dalam novel
yang ada di dalam kedua novel ini. Yang pertama adalah tema. Tema pada novel Ayat-Ayat Cinta ini mengangkat tradisi yang sangat khas di Timur Tengah dengan segala kereligiusan yang sangat kental. Sedangkan pada Surga yang Tak Dirindukan lebih mengangkat khasanah budaya bangsa sendiri, yaitu bangsa kita, dengan segala kekayaan kebudayaan religius yang penuh dengan warna. Lalu alur pada kedua novel ini sama-sama memiliki alur maju pada novel Surga yang Tak Dirindukan dan alur maju juga pada novel Ayat-Ayat Cinta. Lalu tokoh dan penokohan pada kedua novel ini sangat amat memiliki persamaan. Yang pertama adalah Fahri. Fahri adalah pemeran utama di dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Pada novel Ayat-Ayat Cinta ini, Fahri menikah lagi dengan seorang gadis bernama Maria yang disetujui oleh istri pertamanya yaitu Aisyah dan diketahuinya. Lalu Fahri menetapkan kedua istrinya ini di dalam satu rumah. Sedangkan pada cerita novel Surga yang Tak Dirindukan, pemeran utama yang bernama Prasetya menikah lagi dengan seorang gadis keturunan Tionghoa yang pada saat itu sedang mengalami depresi. Lalu ia menikah tanpa sepengetahuan istri pertama, yaitu Arini. Prasetya tidak memberikan tempat untuk Meros dan Arini pada satu rumah, melainkan Meros dan Arini memiliki rumahnya masing-masing. Lalu Aisyah pada cerita Ayat-Ayat Cinta adalah seorang gadis yang memiliki hati yang sangat lembut, religius, dan juga dapat dengan senang hati menerima kehadiran Maria pada keluarganya dan juga membantu merawat Maria pada saat Maria sakit. Sedangkan Arini adalah seorang gadis yang merupakan istri pertama pada Prasetya di dalam novel Surga yang Tak Dirindukan, yang awalnya memang Arini tidak dapat menerima kehadiran Meros di tengah-tengah keluarganya, namun semuanya yang ia lakukan demi anak-anak, dan akhirnya Arini pun menerima Meros di tengah-tengah keluarganya. Arini juga seorang yang sangat amat baik, tegas, dan sangat religius. Sedangkan Maria adalah seorang gadis yang keturunan Kristen dan ia sangat amat tertarik dengan segala ajaran Islam. Maria mu'alaf pada saat dinikahi oleh Fahri. Sedangkan Meros adalah seorang gadis berdarah Tionghoa yang ada di dalam cerita novel Surga yang Tak Dirindukan. Ia mualaf pada saat dinikahi Fahri pada saat itu di rumah sakit. Lalu Noura adalah seorang gadis yang memang sangat amat mencintai Fahri, namun ia sedang hamil di luar nikah dan ia berbohong dan kecewa. Sedangkan pada saat Meros belum bertemu dengan Fahri, Meros adalah seorang anak yang memiliki segala permasalahan yang sangat amat rumit di dalam kehidupannya. Meros ditinggalkan oleh kekasihnya yang sedang berbadan dua, dan ia putus asa dan hampir mencoba untuk bunuh diri. Lalu bertemulah dengan Prasetya. Lalu Nurul adalah seorang gadis yang sangat amat mencintai Fahri pada novel Ayat-Ayat Cinta, dan ia juga meminta Fahri untuk menikahi ia, dan ia siap untuk dijadikan istri keduanya. Sama seperti Meros pada cerita
Surga yang Tak Dirindukan, Meros terlanjur jatuh cinta pada seorang prasetya yang memiliki segala tanggung jawab yang besar untuk dirinya. Ia meminta Prasetya untuk menikahinya dan ia pun menerima untuk menjadi istri kedua dari Prasetya. Jadi jika kita hubungkan antara karya novel Habib Burman El Siraji yaitu Ayat Cinta dengan karya Asma Nadia Surga yang Tak Dirindukan tentu memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki cerita yang menyatu pada kehidupan sehari-hari, yang mengangkat poligami pada pemeran utama sama-sama mengangkat poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anggraini. Saya di sini akan menjelaskan persamaan yang terdapat di dalam novel Ayat-Ayat Cinta dan Surga yang Tak Dirindukan. Jika kalian pernah membaca kedua novel ini, maka kalian akan mendapatkan nilai-nilai positif yang terdapat di dalamnya. Walaupun karangannya adalah karangan fiktif, tapi menurut saya sendiri novel ini banyak mengandung hal-hal positifnya ya. Dimana hal positif ini adalah mengarahkan kita untuk tulus, untuk sabar, dan juga ikhlas dalam menghadapi sesuatu. Kita juga tidak boleh menyerah, apalagi sampai putus asa. Di sini juga menceritakan wanita-wanita yang kuat dan tegar dalam menghadapi sebuah problem-problem kehidupannya. Dimana problem-problem ini jika kita bawa ke dalam kehidupan real, maka ini akan menjadi sebuah kehancuran dalam rumah tangga. Tapi hebatnya di dalam kedua novel ini sangat mengajarkan kita arti dalam ketulusan. Ketulusan di sini adalah dapat saya garis bawahi bahwa ketulusan tidak selalu tentang cinta, tapi ketulusan juga berupa kasih sayang, berupa kepedulian, tolong menolong yang terdapat di dalam terdapat dalam kedua novel ini. Juga di sini kita menyangkut pautkan tentang manusia dengan Tuhannya. Kenapa? Karena di dalam novel ini kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar apapun yang kita jalani dan apapun yang kita hadapi dapat berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya memang manusia di dunia ini harus memiliki keimanan yang kuat agar segala masalah dalam kehidupannya dapat dilewati dengan ikhlas. Nah, dalam kedua novel ini sangat kental sekali ya agama yang mereka bawa di dalam sini, dimana tokoh-tokoh utama seperti novel Ayat-Ayat Cinta dan Surga yang Tak Dirindukan ini, mereka benar-benar menuangkan sedikit dakwah di dalamnya. Mungkin ini memang sebuah bacaan yang positif yang dapat kita ambil makna-makna positifnya, kita saring lagi, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena segala sesuatu yang tertuang di dalam sastra itu juga tidak selalu tentang puisi, tentang novel atau tentang prosa, tapi dalam karya sastra juga bisa kita kaitkan dalam kehidupan, yaitu sastra bisa membawa orang ke dalam kehidupan yang lebih baik apabila kita dapat mencerna sesuatu di dalamnya secara baik. Oke, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.